Ya, beginilah tip untuk SEM Google AdWords untuk mengalahkan komputer kalian. Yang pertama ya, pastikan dulu udah pasti keyword yang dipilih mesti spesifik dan tepat sasaran gitu kan. Lebih baik kalian menggunakan yang namanya long tail keyword. Tips kedua ya guys, ini banyak yang udah tahu juga, terutama buat yang main digital marketing ya. Budget semakin besar, halo guys, kembali dengan saya Yudi di channel Next Digital. Ya guys, topik pembicaraan hari ini adalah begini nih strateginya SEM Google AdWords untuk ngalahin kompetitor kalian. Ya kan, main Google AdWords udah tahu kompetitornya banyak, keywordnya juga berantem-berantem terus gitu ya. Ya, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel di bawah. Yang pertama adalah tentunya kalian mengenal cara untuk membuat iklan di Google ya. Itu pasti udah tahu ya. Dan salah satu hal yang sebaiknya kalian lakukan adalah mengintip AdWords milik kompetitor kalian. Maksudnya kompetitor kalian tuh iklannya apa sih gitu kan. Nah, di bisnis yang penuh persaingan di zaman sekarang ini ya, ada hal-hal yang sah-sah aja ya untuk mencari tahu apa yang kompetitor itu lakukan gitu ya. Dengan iklan AdWords, apalagi jika ternyata mereka mendapatkan hasil yang lebih baik dengan kamu sekarang ya. Kamu perlu tahu teman-teman. Ya, beginilah tip untuk SEM Google AdWords untuk mengalahkan kompetitor kalian. Yang pertama ya, pastikan dulu udah pasti keyword yang dipilih mesti spesifik dan tepat sasaran gitu kan. Lebih baik kalian menggunakan yang namanya long tail keyword. Misalnya nih, keyword untuk kayak beli rumah di Jakarta Selatan itu lebih baik dibandingin dengan beli rumah Jakarta gitu ya. Karena lebih spesifik dan keyword lebih tepat sasaran gitu ya. Karena yang kaitannya adalah rumah Jakarta Selatan gitu kan. Rumah Jakarta terlalu luas, Jakarta Barat, Utara, Timur ya. Bisa aja orang cuma mau tahu rumah yang ada di Jakarta seperti apa, tapi nggak beli. Jadi kalian akan buang-buang duit kalian. Oke? Jadi lebih spesifik, itu lebih baik. Tips kedua ya guys, ini banyak yang udah tahu juga, terutama buat yang main digital marketing ya. Budget semakin besar, kita bidding keyword lebih tinggi. Ya, misalnya keyword beli rumah di Jakarta. Satu kliknya dihargain antara 1.000 sampai 5.000 ya. Nah, perusahaan A yang patok keywordnya 1.000 karena budget terbatas. Sedangkan perusahaan B yang budgetnya besar ya, masukinnya besar, jadi dia bisa patok per keywordnya 5.000. Nah, apa yang terjadi guys? Yang terjadi perusahaan B ini pasti yang iklannya paling di atas terus menerus. Contohnya seperti di samping kiri ini ada merek genset nih guys, merek Hardtech ya, ini klien kebanggaan kita juga. Selalu di atas iklannya karena dia punya budget besar gitu guys. Yang ketiga ya, perhatikan dari sisi kreatif ya. Dari ad tersebut tuh butuh sisi kreatif ya. Biasanya cara penulisan atau mungkin gambar ya. Biasanya kita gunain yang namanya USP atau unique selling point dari perusahaan tersebut dan USP produk unggulan yang kita iklankan. Atau kalian juga bisa pasang berupa promo ya. Jadi itu gunakan sisi kreatif dari penggunaan ad text tersebut. Yang keempat nih guys ya. Yang keempat, pasang namanya ad extension ya. Yang ini meliputi nomor telepon yang bisa dihubungin, info iklan, dan dengan extension semakin banyak, jadi semakin tampilannya semakin bagus nih guys. Seperti sebelah kiri ini guys, ini iklan yang punya extension sama iklan yang nggak punya extension ya. Jadi pasti audiens akan lebih penasaran dengan iklan-iklan yang punya extension ya. Mereka akan lebih memilih mengeklik iklan yang punya extension dibanding iklan yang tidak punya extension tersebut. Oke? Ya, jadi seperti tips-tips di atas, tidak ada salahnya untuk mencari tahu tentang komputer kalian. Tentang komputer kalian tuh ngerjain apa aja, dan mereka punya iklan tuh kira-kira berapa kuat gitu ya. Kalian juga bisa perhatikan seperti kalau malam ada gak iklannya, kalau jam segini ada, kalau weekend ada gak iklannya, kita tahu komputer tuh ngapain gitu kan. Nah, kalian juga, ini adalah bagian dari research yang perlu kalian lakukan ya. Dan kemungkinan besar juga pesaing kalian juga udah melakukan research juga tentang kalian. Jadi itu memang kalau digital tuh memang perang informasi, perang digital data, semua dijadiin bahan materi ya. Jadi pastikan aja kalau kamu mempunyai digital agency atau digital marketer yang cukup handal, yang dapat memberikan kalian analisa-analisa seperti di atas gitu ya. Ya guys, seperti tadi yang ada beberapa tips dan trik yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Tidak ada salahnya untuk kalian mempelajari atau mengetahui tentang komputer kalian ya. Mungkin bahkan di zaman ini komputer kalian juga sedang mempelajari pergerakan apa yang kalian lakukan di digital. Nah, maka ini adalah merupakan bagian dari riset ya, dan kemungkinan besar juga hal seperti ini dapat menentukan apakah iklan kalian akan efektif atau tidak, apakah kalian akan buang-buang uang atau tidak ya. Jadi agar kalian bisa melakukan dengan lebih detail, sebaiknya kalian diskusikan ke digital marketer atau ke perusahaan agensi seperti Next Digital untuk menjadi partner iklan kalian ya. Karena sayang kalau kalian udah spend duit banyak, udah
udah budget juga lumayan, produk kalian juga udah laku ya. Sayang kalau itu nggak optimize, nggak maksimal, jadi hasilnya itu juga nggak komprehensif. Akhirnya kalian juga sia-sia gitu. Ya, gimana? Udah cukup pusing belum belajarnya? Ya udah, biar nggak pusing, silakan hubungi Next Digital di bawah untuk bantuin kalian punya SEM campaign agar lebih sempurna ya guys, dan lebih cepat juga. Ya semoga tips-tips singkat tadi bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe terus Next Digital. Saya Yudi dan salam digital.